Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 85. Mata si kecil bersinar, dan hatinya terbakar hebat. Terlepas dari semua luka berat yang dideritanya, dia dengan cepat bergegas. Di lantai gunung, sepasang gunting tulang emas yang misterius dan kuat beredar dengan kemegahan yang kabur dan berharga. Itu diletakkan di atas puing-puing karena memancarkan kekuatan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ini benar-benar artefak berharga yang menakutkan. Pria kecil itu sangat gembira saat dia mengambil gunting yang berharga itu, dan dia memegangnya di dalam tangannya, memutarnya saat dia mengamatinya. Setelah menyusut, itu hanya seukuran telapak tangan. Keseluruhannya berwarna kuning keemasan, dan cahayanya yang indah menyilaukan. Tak perlu dikatakan, ini adalah harta langka dengan nilai yang sulit diukur. Saat berada di tangannya, beratnya melampaui semua logam di dunia ini. Itu dibuat dari tulang rahang atas dan bawah, namun jika seseorang tidak mengamati dengan cermat, mereka tidak akan mengenalinya. Karena pemolesan dan perawatan yang telah dialaminya, itu berkilau dan tembus pandang, dan telah mengalami perubahan besar sejak lama. Pada kenyataannya, itu sangat indah. Itu tampak seperti ditempa dengan cermat oleh seorang master luar biasa yang menanamkan seluruh hati dan jiwanya ke dalamnya. Dua naga bertanduk yang hidup yang tampak seolah-olah mereka muncul langsung dari legenda yang terjalin bersama. Sepasang gunting tulang tidak terlihat setajam itu, dan terasa sangat halus juga. Namun, itu sangat menakutkan dalam pertempuran, dan itu bisa dengan mudah memotong puncak gunung menjadi dua. Beberapa pola misterius tertanam di tulang emas. Mereka tidak jelas dan juga sangat kuno. Mereka adalah binatang iblis kuno yang menakutkan, naga bertanduk, tetapi mereka bukan simbol, melainkan hanya hiasan yang indah. Adegan suku yang dipadamkan memang diciptakan oleh makhluk itu. Si kecil mengaktifkannya sedikit, dan dia sekali lagi melihat pemandangan di mana mayat tergeletak di tanah. Asal gunting tulang ini sangat mencengangkan. Tanpa ragu, ini adalah alat pembunuh yang hebat. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menciptakan pembantaian seperti itu? Jika gunting ini digunakan untuk melawan musuh, tidak akan ada yang tersisa dari pemujaan. Si kecil mengujinya sekali lagi, dan gunting yang berharga itu terbang keluar. Dengan suara weng, punggung bukit berbatu di depannya langsung terbelah dua. Melihatnya membuatnya tercengang, karena kekuatannya benar-benar terlalu besar. Namun, ada kerugian untuk itu. Hanya satu serangan ini yang telah menghabiskan sejumlah besar energi esensi pria kecil itu, membuat tubuhnya kelelahan saat dia terhuyung-huyung. Konsumsinya terlalu besar. Saya tidak bisa menggunakannya dengan mudah, kata si kecil pada dirinya sendiri. Tidak heran roh penjaga harus mengeluarkan banyak upaya untuk menggunakan artefak berharga ini. Menggunakannya beberapa kali telah menyebabkan tubuhnya bergetar, memicu penyakit tersembunyi dan akhirnya benar-benar membelah tubuhnya. Saya bukan terenggiling, dan tulang ini tidak berasal dari spesies yang sama dengan saya. Tidak perlu bagiku untuk melawan surga untuk membangkitkan tulang emas ini, jadi aku akan memperlakukannya seperti artefak berharga yang langka. Dengan begitu, aku tidak akan melukai tubuhku sendiri. Mata si kecil sangat cerah saat dia sangat mengagumi gunting berharga ini. Baginya, artefak tulang emas yang berkilau dan ramping ini tidak membahayakannya sedikit pun, sebaliknya, itu bisa melindunginya. Dengan suara siu, gunting tulang berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan memasuki salah satu kawah vulkanik. Magma bergelombang ke atas dan ke bawah saat melayang di dalam, dan itu dipelihara oleh energi esensi dunia. Itu disingkirkan oleh si kecil begitu saja. Kabut mulai menyebar,
dan permukaan gunung secara bertahap memulihkan kedamaian dan kejernihannya. Bulan perak menggantung di atas kepala, dan tanahnya penuh lubang. Kehancuran mencapai sejauh mata memandang, dan semua pohon di dekatnya hancur. Suara erangan yang menyakitkan bergema dari kejauhan. Ketika si kecil bertarung dengan Guardian Spirit, seluruh permukaan gunung praktis diratakan. Secara alami, kelompok bandit ganas terluka dalam benturan itu. Terutama karena terenggiling sangat besar, setiap kali menyerang atau menggunakan artefaknya yang berharga, puing-puing akan terbang ke langit dan menabrak banyak orang. Setidaknya 20 hingga 30 bandit ganas terbunuh. Ketika awan dan kabut menghilang, keadaan medan perang menjadi jelas. Sekelompok bandit ganas berdiri dari balik batu-batu besar di kejauhan dan menatap ke atas. Mau tak mau mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka karena mereka semua tercengang. Roh penjaga hilang dan mati di dalam pegunungan. Bagi mereka, seolah-olah sebuah legenda telah hancur karena kekuatan serangannya terlalu besar. Orang harus tahu bahwa roh penjaga ini seperti dewa bagi mereka yang akan selalu menang, tetapi baru saja dibunuh oleh seorang anak kecil. Kamu membunuh roh penjaga. Binatang iblis kuno yang bereinkarnasi dalam bentuk manusia. Orang-orang ini semua berteriak keras dengan ketakutan menyelimuti wajah mereka. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Mereka kehilangan roh penjaga mereka, jadi bagaimana mereka akan bertahan hidup di gurun besar ini sekarang? Mereka pasti akan mati. Masing-masing dari mereka percaya bahwa roh penjaga mereka akan menang dan melahap anak ini sebagai makanan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa mereka akan melihat hasil yang tidak terbayangkan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda ingin membunuh kami? Seorang bandit ganas menggigil. Ketika mereka membunuh orang secara normal, mereka tidak merasa banyak. Namun, ketika nasib yang sama menimpa mereka, mereka juga menjadi takut. Pasukan yang kami kirim, apakah mereka semua dibunuh olehmu? Mereka ketakutan. Ini hanyalah seorang anak kecil, namun dia membunuh 30 hingga 40 orang mereka sebelum mencari mereka untuk membunuh roh penjaga mereka dan memusnahkan mereka. Bahkan memikirkannya saja sudah menakutkan. Pada saat ini, lelaki kecil itu seperti iblis di dalam hati mereka. Aku tidak membunuh orang-orang itu, dan aku tidak berencana memenggal kalian satu persatu. Pria kecil itu berkata dengan tenang. Ah, orang-orang itu terkejut, dan mereka langsung marah karena gembira. Bertahan lebih penting dari apapun. 30 atau 40 orang itu semuanya masih hidup. Bos menunjukkan ekspresi aneh. Tidak, mereka semua terkubur di dalam perut binatang buas. Jawab si kecil. Kamu, ekspresi semua orang berubah, tetapi mereka segera mengerti. Ini adalah anak yang tidak tahan melihat darah, jadi dia tidak bertindak secara pribadi. Namun, tidak mungkin dia membiarkan mereka pergi. Kakek kepala berkata bahwa bersikap lunak terhadap orang jahat sama dengan membiarkan mereka terus bertindak sesuka mereka, jadi hanya lebih banyak orang yang akan mati. Pria kecil itu berkata dengan lembut sambil mengangkat pergelangan tangannya. Serangkaian gigi binatang yang berkilau dan tembus cahaya muncul, dan setiap giginya transparan. Mereka seputih batu giok, dan ini adalah artefak berharga pertama yang dia dapatkan. Dulu milik roh penjaga desa Serigala. Cih, cih. Suara membelah udara terdengar, dan 42 titik cahaya semurni dan seputih batu giok terbang ke arah orang-orang itu. Dengan suara peu-peu, darah memercik ke udara karena banyak bandit ganas yang lumpuh, kehilangan semua energi esensi di dalam tubuh mereka. Ah tidak! Anda? Mereka kaget, takut dan takut. Bagi mereka kehilangan kekuatan pertempuran di gurun besar ini sama dengan mendorong mereka ke neraka. Bagaimana mereka bertahan melawan binatang buas?
Bos ingin melarikan diri, yang membuat si kecil kembali memprioritaskan fokusnya. Gigi tulang putih salju terbang keluar, memutar diri di sekelilingnya. Mengerahkan beberapa kekuatan untuk membuat gerakan memutar, dia benar-benar melenyapkan simbol-simbol di dalam tubuh. Tidak, jangan lakukan itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 orang jatuh ke lantai. Mereka merintih dan terengah-engah saat hati mereka dipenuhi teror. Dari saat si kecil memasuki gunung sampai sekarang, dia mengalahkan banyak orang, tetapi dia tidak membunuh siapapun. Dia membiarkan mereka pergi dengan hidup mereka dan membiarkan gurun besar memurnikan orang-orang jahat ini. Saya ingin tahu dari mana Anda berasal dan untuk siapa Anda bekerja. Si kecil memulai interogasinya. Dia ingin tahu kekuatan mengerikan macam apa yang digunakan para bandit ganas ini pada akhirnya. Awalnya, para bandit itu tidak kooperatif, tetapi pada akhirnya, mereka mengakui segalanya. Little Western Sky, pria kecil itu bergumam pada dirinya sendiri. Para bandit ganas mengucapkan nama ini, tetapi apa yang mereka ketahui terbatas. Mereka hanya bertindak di bawah perintah untuk mencari harta karun dewa tertinggi. Dikabarkan bahwa itu sudah muncul, dan mereka mengumpulkan banyak emas hitam demi menembus simbol mantra kuno. Ada lebih dari satu kelompok bandit ganas, tetapi mereka adalah satu-satunya kelompok bandit yang benar-benar memiliki roh penjaga yang kuat. Terenggiling ini berasal dari Little Western Sky. Setelah menyelesaikan semuanya, saraf tegang si kecil akhirnya mengendur. Dia duduk pantatnya ke bumi, langsung berbaring di tempat. Pikiran dan tubuhnya sama-sama kelelahan, dan ada banyak lubang berdarah di dalam tubuhnya. Tulang punggungnya hampir patah, dan seluruh tubuhnya berdarah dan memar di sekujur tubuhnya. Selama pertempuran ini, lukanya sangat parah, namun dia bertahan sampai sekarang. Roh penjaga mati, dan kelompok bandit ganas itu kehilangan kekuatan tempur mereka. Pria kecil itu benar-benar santai saat dia berbaring di sana tanpa bergerak dan tidak ingin bangun lagi. Simbol berkedip saat mereka secara otomatis menyembuhkannya saat dia membuat erangan yang menyakitkan. Pertempuran ini benar-benar berbahaya. Dia praktis melemparkan hidupnya dan hampir mati di sini. Dia telah bertukar ratusan pukulan dengan roh penjaga, dan dia mengandalkan tekadnya yang kuat untuk bertahan sampai sekarang, dia akhirnya bisa santai sekarang. Dia telah berhenti berdarah sejak lama, dan jeroannya mengeluarkan suara pipa. Dagingnya sedang direkonstruksi saat tubuhnya secara bertahap dibangun kembali. Hihi. Bola berbulu muncul dan menunjuk ke kejauhan. Artinya adalah, saya telah mengambil kendali atas semua tunggangan bandit. Ia melihat bahwa luka si kecil sangat parah, sehingga ia meraih telinganya dan menggaruk kepalanya. Mau tak mau ia melepaskan jeritan sedih, dan artinya adalah, aku harus mengeluarkan darah lagi? Aku sangat tidak beruntung. Berhentilah berpura-pura berteriak, bukan berarti aku memintamu menggunakan darahmu yang berharga untuk menyelamatkanku. Pria kecil itu mengerutkan hidungnya saat dia berbicara, dan mengeluarkan toples batu giok dari dadanya. Dia mengambil dari toples pil berharga yang memancarkan aroma manis. Harry Ball segera mulai berteriak putus asa. Itu melompat dan bergegas ke atas dan ke bawah sambil membuat gerakan dengan cakar kecilnya. Cukup. Jangan berteriak lagi. Aku akui ini disempurnakan menggunakan darahmu, tapi itu hanya sisa dari sebelumnya. Si kecil dengan rasa bersalah menjelaskan. Dengan suara gulu, dia menelan obat yang berharga itu. Seketika, energi esensi melonjak ke seluruh tubuhnya saat pil obat segera larut, menyembuhkan lukanya dengan efek ilahi. Harry Ball sangat kesal dan bergegas pergi saat dia mengambil toples giok ini untuk menuangkan isinya ke mulutnya sendiri. Namun, ditemukan bahwa toples itu kosong, dan berteriak dengan marah sebelum segera membuang toples itu jauh-jauh.
Hairibol, obat itu disempurnakan menggunakan darahmu sendiri. Mengapa Anda ingin memakannya juga? Kalau tidak, ketika kita kembali, kita akan membuat batch lain. Si kecil bertanya dengan nada diskusi. Hihi. Bola berbulu mengepalkan tinju emas kecilnya dan dengan berlebihan memutar matanya ke arahnya untuk menunjukkan rasa jijiknya. Bahkan jika Anda membunuhnya, itu tidak akan setuju. Ayo pergi! Setelah 1 jam, si kecil berdiri dengan antusias sekali lagi. 3 kawah vulkanik muncul, dan magma menetes keluar ke tubuhnya, mengisi kembali energinya. Banyak gunung juga dihancurkan sampai mati oleh puing-puing yang berterbangan, dan hanya 30 hingga 40 yang tersisa. Itu cukup untuk membawa tubuh besar terenggiling yang retak, yang merupakan barang berharga yang tidak bisa dia tinggalkan. Hairibol, kamu harus berurusan dengan bandit-bandit ganas ini. Perintah si kecil. Setelah berjalan beberapa li, si kecil bertemu dengan kepala suku yang dengan cepat berlari dengan wajah penuh kecemasan dan kekhawatiran. Hati si kecil sangat hangat. Kepala suku sangat khawatir karena dia sudah lama tidak melihatnya kembali dan bersiap untuk bertarung dengan kehidupan lamanya. Kakek, aku di sini. Nak, kamu, tidak ada yang terjadi. Itu terlalu hebat. Ketua sangat bersemangat. Ketika dia melihat lebih dari 10 binatang buas membawa tubuh terenggiling emas retak, dia bahkan lebih terperangah. Dibunuh. Roh penjaga itu. Aku membunuhnya. Si kecil mengangguk. Hahaha, kepala itu tertawa terbahak-bahak saat air mata menetes dari matanya. Dia sangat senang dan senang, karena dia merasa bahwa anak ini telah benar-benar tumbuh, dan sekarang dapat terbang ke cakrawala yang jauh. Mereka kembali bersama, dan bertemu dengan sekelompok orang dewasa lain setelah berjalan 10 li lagi. Ini justru kelompok pria berbadan sehat yang terdiri dari Si Linghu, Shi Feijiao, dan yang lainnya. Semua mata mereka merah, dan mereka memiliki sikap yang seolah-olah mereka akan berjuang untuk hidup mereka. Apa? Kamu membunuh roh penjaga yang sangat besar itu. Sekelompok pria tercengang kemudian mereka semua mulai tertawa terbahak-bahak. Kegugupan dan kekhawatiran mereka segera tersapu angin saat mereka membawa rampasan perang kembali ke desa. Pada saat ini, desa Batu sangat sunyi. Selain mereka, semua orang telah dievakuasi. Cepat, kejar mereka sepanjang malam dan panggil mereka kembali. Untuk acara bahagia yang luar biasa, mereka tentu saja tidak sabar menunggu fajar. Mereka ingin memberitahu semua penduduk desa, agar hati mereka tidak khawatir atau cemas. Kakek, aku akan tidur dulu. Si kecil tidur sangat nyenyak. Ketika dia bangun lagi, hari sudah malam di hari kedua. Pada saat ini, aroma daging di desa menyerang lubang hidung saat mereka berbicara dan tertawa. Semua penduduk desa telah kembali, dan senyum indah menghiasi setiap wajah mereka. Semua bibi dan nenek ini menyeringai lebar saat mereka memilah-milah daging roh penjaga. Daging rebus di dalam panci, dan mereka memancarkan cahaya warna-warni yang lemah. Energi esensi begitu melimpah sehingga bahkan sedikit menakutkan. Anak-anak berlari bolak-balik saat mereka berteriak dan berteriak. Ini adalah daging dari roh penjaga. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi hari ini mereka bisa menikmatinya sendiri. Pria kecil, kamu benar-benar kuat. Kamu sebenarnya mampu membunuh roh penjaga. Sekelompok anak-anak mendekat dan mengepung Si Hao kecil. Mereka semua sangat emosional dan bersemangat. Kakak kecil, sangat kuat. Anda harus mengajari saya dengan baik di masa depan. Mata besar King Feng bersinar dengan kekaguman. Sedangkan untuk orang dewasa, kaki mereka terasa sangat ringan, dan mereka tidak bisa merasakan kegembiraan lagi.
Daging roh penjaga yang mengandung banyak esensi darah harus ditangani dengan baik, karena ini semua adalah barang berharga yang sulit didapat. Daging panggang dan rebus hanya sebagian kecil dari manfaatnya. Sebagian besar daging dan tulang dihaluskan bersama dengan obat-obatan lama untuk mencapai efek yang lebih baik. Itu akan sangat bermanfaat bagi semua penduduk desa dan meningkatkan fisik mereka dalam jumlah besar. Bahkan para tetua desa sibuk sepanjang hari. Darah dan otot yang paling berharga semuanya secara pribadi disortir oleh mereka. Memburu terenggiling emas seperti mendapatkan harta karun yang besar untuk desa batu. Jika mereka menggunakannya dengan baik, itu akan memiliki efek yang luar biasa. Sepanjang malam, semua penduduk desa sangat gembira. Sorak-sorai dan tawa bergema di mana-mana, dan mereka mengelilingi api unggun yang ramai sambil memakan daging roh penjaga yang harum. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.